Saya akan menjawab tugas hari ke-20. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelas persiapan? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kelas persiapan? Mengapa murid perlu masuk kelas persiapan? Apa materi yang diberikan dalam kelas persiapan? Apa tujuan utama kelas persiapan? Apa tujuan khusus kelas persiapan? Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama kelas persiapan? Bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus kelas persiapan? Apa indikator murid dapat dipindahkan dari kelas persiapan ke kelas lanjutan? Jawaban yang pertama yaitu kelas bagi anak yang baru mendaftar di Bimba AIUEO. Yang kedua 30 menit, 5 menit kegiatan awal, 20 menit inti, 5 menit kegiatan akhir. Yang ketiga karena harus mengenal verbal terlebih dahulu untuk lebih efektif. Yang keempat, modul pelangi A, I, O, E, O. Yang kelima, mengenalkan huruf dengan secara verbal. Yang keenam, untuk mengenalkan agar murid tidak asing dengan huruf atau angka secara verbal. Yang ketujuh, kelas persiapan, yaitu agar anak mengukur kegiatan yang ada di Bimba A, I, O, E, O. Yang kedelapan, anak terampil berbahasa Bimba dan terampil menyebut atau menunjuk HS, A, I, U, E, O secara berurutan meskipun anak belum mengenal simbol hurufnya. Yang kesembilan, jika tujuan khusus kelas persiapan belum tercapai, motivator terus membimbing anak dengan mengulangi kembali cara bermain yang sudah disampaikan di atas dengan mengenalkan sampai anak mencapai tujuan khususnya. Saya akan menjawab pertanyaan tugas dari hari ke-21. Yang pertama, bagian A, apa saja yang dilakukan oleh motivator dalam tahap persiapan kurikulum matematika? Apa tujuan tahap persiapan kurikulum matematika? Materi apa saja yang termasuk dalam tahap kurikulum matematika? Apa tujuan tahap awal dari kurikulum matematika? Yang pertama jawabannya adalah mempersiapkan murid untuk menggunakan logikanya dengan angka. Kecakapan menalar. Yang kedua, untuk menumbuhkan minat logika menggunakan angka pada anak usia dini. Yang ketiga, MTK 1A sampai 7B. Yang keempat, tahap persiapan membilang angka 1 sampai 3. Tahap awalnya yaitu modul MTK 1A sampai MTK 7B. Yang bagian B, apa syarat sebelum memberikan modul MTK 1A? Apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M1A? Bagaimana cara motivator memberikan modul M1A? Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M1A? Apa tahap selanjutnya setelah modul M1A? Yang bagian C, apa syarat sebelum memberikan modul M1B? Apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M1B? Bagaimana cara motivator memberikan modul M1B? Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M1B? Apa tahap selanjutnya setelah M1B? Jawaban yang bagian B yang pertama yaitu membilang angka 1 sampai 3. Yang kedua, tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 1A atau MT 1A. Tujuan khususnya yaitu anak terampil membilang dan mengenal simbol angka 1 sampai 3. Yang ketiga, pastikan dalam bermain modul matematika 1A atau M1A harus selalu menggunakan paradigma Bimba dan metode Bimba yang dampaknya anak akan terampil membilang dan mengenal simbol 1 sampai 3. Yang keempat, selalu menerapkan secara verbal terlebih dahulu agar anak tidak merasa asing dengan angka tersebut. Yang kelima, 1B. Yang bagian C, jawabannya yang pertama adalah MT1A, terampil MT1B sampai modul T1A. Tujuan utamanya yang kedua,
tujuan utamanya anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 1B. Tujuan khususnya yaitu terampil membilang dan mengenal simbol angka 0 sampai angka dengan 10. Yang ketiga, membimbing anak untuk membilang dan mengenal simbol angka 1 sampai 5 di mana anak sudah terampil terlebih dahulu simbol angka 1 sampai 3. Yang keempat, selalu menerapkan secara verbal terlebih dahulu agar anak tidak merasa asing dengan angka tersebut. Yang kelima, MTK 2A tetapi harus memenuhi syarat T1A dan MTK 3A.